Jauh sebelum Ratu Elizabeth II mangkat lalu Charles didapuk sebagai raja pewaris takhta, sosoknya sempat diragukan. Yang lebih ekstremnya lagi, Charles juga sempat ditolak oleh rakyatnya sendiri untuk menjadi Raja Inggris sepeninggal ibunya, Ratu Elizabeth II. Masalahnya apalagi kalau bukan sepak terjang masa lalunya, yang mulai dari skandal hubungan gelapnya dengan Camilla saat masih resmi sebagai suami mendiang Putri Diana hingga kepribadiannya yang dipandang kurang simpatik. Kendati demikian, tapi toh nyatanya sekarang dia pula yang jadi Raja Inggris sepeninggal Ratu Elizabeth II yang mangkat pada 8 September 2022 lalu. Tentu bukan tanpa alasan sang pangeran dari Wales ini bisa melenggang begitu mulusnya menjadi raja bila tanpa sosok berpengaruh di lingkungan istana. Lantas, siapa sosok paling berjasa bagi masa depan Charles itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Jauh sebelum Ratu Elizabeth II mangkat, perhatian publik Inggris soal siapa pengganti sang ratu sempat menguat pada tahun 2018 lalu. Momen itu dipicu oleh rumor tentang Ratu Elizabeth II yang disebut akan menyerahkan takhta kepada Charles ketika dirinya berusia 95 tahun. Rumor itu pun berbuntut panjang. Tak sedikit publik Inggris yang meragukan bahkan menolak pengangkatan Charles sebagai raja. Dari pemberitaan Tirto, Richard Digest sempat merangkum beberapa hal yang membuat orang-orang kurang menaruh simpati pada Charles. Salah satu faktor terbesar adalah soal perselingkuhan yang ia lakukan dengan Camilla. Publik tidak ingin Camilla menjadi Ratu Inggris. Alasan lain, publik tidak menganggap Charles sebagai sosok yang rendah hati, serta kurang sensitif terhadap isu kesejahteraan fauna. Bila suatu hari Charles menjabat sebagai raja, diprediksikan masa jabatannya pun juga tidak akan panjang. Faktor tersebut membuat publik khawatir mengenai kestabilan situasi andai kata ada perubahan kebijakan di berbagai sektor seperti ekonomi atau sosial politik. Terkait isu kesejahteraan fauna, Tom Bower, seorang penulis Inggris dan mantan jurnalis BBC, dan juga produser televisi, punya catatan tersendiri. Menurut Tom Bower, Charles berkomitmen pada isu-isu lingkungan, akan tetapi Charles juga seorang yang keras kepala dan tidak dapat menerima kritik. Dia adalah orang yang ingin berbuat baik, tetapi tidak mengerti bahwa konsekuensi dari banyak tindakannya menyebabkan banyak masalah, kata Tom Bower seperti yang dikutip Republika. Pada Juni 2022 lalu, misalnya, media melaporkan, Charles telah terlibat dalam pertengkaran dengan pemerintah mengenai kebijakan mengirim pencari suaka ke Rwanda. Charles menyebut kebijakan itu sangat mengerikan. Jika dia tidak terlalu berhati-hati, mereka yang tidak setuju dengan intervensi politiknya yang provokatif juga dapat menyimpulkan monarki konstitusional Inggris tidak lagi layak dipertahankan, tulis Daily Mail dalam editorialnya. Penolakan Charles sebagai raja pun sempat memunculkan isu baru. Publik Inggris disebut menginginkan Pangeran William menjadi raja setelah kekuasaan Ratu Elizabeth II berakhir. Bahkan ada juga yang menginginkan Pangeran Harry yang menjadi raja. Tapi, soal isu yang disebut terakhir itu memang tak terlalu populer. Pasalnya, sosok istri Harry, Meghan Markle, dinilai malah membawa citra negatif bagi istana. Temuan itu dipaparkan lembaga survei Deltapol yang mewawancarai 1.590 orang dewasa antara 31 Maret sampai 1 April tahun 2021. Masyarakat dilaporkan ingin agar ayah William, Pangeran Charles, yang saat itu adalah putra mahkota, supaya menyerahkan takhtanya ke putranya. Dalam jajak pendapat tersebut, William, Duke of Cambridge, unggul 20.47% berbanding 27% dibanding Charles, dikutip dari Kompas.
Meskipun tidak sedikit yang meragukan kepemimpinannya hingga penolakan terhadap dirinya sebagai raja, namun toh faktanya kini Charles lah yang mewarisi takhta mendiang Ratu Elizabeth II. Lantas, siapa sebenarnya sosok yang paling berjasa yang membuat Charles melenggang dengan begitu mulusnya menjadi Raja Inggris seperti sekarang ini? Jawabannya, siapa lagi sosok tersebut kalau bukan ibunya sendiri, mendiang Ratu Elizabeth II? Tak bisa dinafikan, karisma sang ratu memang sangat kuat. Dia juga dikenal sebagai sosok yang lembut, rendah hati, dan bijak. Dan hal itu pula lah yang dikedepankan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada Charles sebagai penerus takhta. Harapan saya yang tulus adalah bahwa persemakmuran akan terus memberikan stabilitas dan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan akan memutuskan bahwa suatu saat Prince of Wales akan menjalankan tugas penting yang dimulai oleh ayah saya pada 1949, kata Ratu saat meresmikan pertemuan para pemimpin negara-negara persemakmuran pada 2018 silam, seperti dikutip Republika. Pun ketika Camilla, istri Charles yang dikawini setelah menceraikan mendiang Putri Diana, juga mendapatkan penolakan dari banyak publik Inggris terkait Queen Consort atau permaisuri. Ini adalah harapan tulus saya bahwa ketika saatnya tiba, Camilla akan dikenal sebagai Queen Consort saat dia melanjutkan pengabdiannya yang setia, tulis Ratu Elizabeth II dalam sepucuk surat untuk menandai 70 tahun dirinya bertakhta, seperti dikutip Reuters. Sejak itu, nyaris tiada lagi pemberitaan soal penolakan publik terkait gelar tersebut untuk Camilla. Selain karena karisma mendiang Ratu Elizabeth II, beruntungnya Charles juga mendapat dukungan dari kalangan elit Britania Raya, tak terkecuali Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Boleh dibilang, Charles ini adalah tukang lobi yang ulung. Menurut catatan Tirto, ada masa di mana Charles dianggap sebagai orang yang gemar ikut campur terhadap urusan pemerintahan Inggris. Anggapan ini muncul saat surat-surat Charles, yang disebut Black Spider Memo yang dibuat pada 2004 hingga 2005, kepada sejumlah pejabat negara terungkap ke ranah publik. Surat-surat tersebut dianggap sebagai cara Charles melobi mereka. Hari ini, mahkota telah diteruskan, seperti yang biasa dilakukan selama lebih dari 1000 tahun, ke monarki baru kita, kepala negara baru kita, Yang Mulia Raja Charles III, ujar Perdana Menteri Inggris Liz Truss, seperti diberitakan CNN Indonesia. God save the King, seru sang Perdana Menteri. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.